Selamat pagi, saya Joe Efrata Ginting, NIM 2022-31118. Di sini saya akan menjelaskan tahapan untuk membuat dashboard analisis penjualan retail 2023 menggunakan Power BI. Yang pertama itu, saya akan menampilkan datanya. Karena ketentuan tugasnya data minimal 100 baris, di sini saya menggunakan data 200 baris. Dan terdapat 9 kolom, yaitu transaction ID, date, customer ID, gender, age, produk kategori, quantity, price per unit, dan total amount-nya. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke Power BI-nya. Setelah masuk, kita klik get, import data from Excel, book, connect, dan kita pilih data kita. Pada tampilan navigatornya, kita pilih yang retail sales 200 table. Langsung kita tekan transform datanya. Nah, seperti ini tampilannya. Pada Power Query Editor, tahap pertama adalah memeriksa nama kolom dan tipe data. Di sini, transaction ID, age, quantity, price per unit, dan total amount diatur sebagai whole number. Transaction ID, kita lihat. Whole number. Terus, age-nya diatur whole number. Quantity-nya diatur whole number. Price per unit dan total amount-nya. Total amount-nya sebagai whole number. Terus untuk customer ID, gender, dan produk kategori diatur sebagai teks. Gender, customer ID, dan produk kategorinya diatur sebagai teks. Di sini. Oke. Dan date-nya diatur sebagai date. Replace. Oke. Setelah itu kita akan memeriksa data-data kosong ataupun data yang error. Pada ini klik view. Terus kolom quality. Nah, di sini kita lihat datanya 100% valid, tidak ada error, tidak ada kosongnya. Oke. Setelah itu kita akan menghapus data duplikat yang terdapat di transaction ID. Kita klik ini. Terus pilih di remove rows, remove duplicate. Nah, pemeriksaan duplikasi dilakukan berdasarkan transaction ID karena kolom tersebut merupakan identitas unik setiap transaksi. Menu remove duplicate digunakan untuk memastikan satu transaksi hanya tercatat satu kali. Selanjutnya kita akan membuat mononame dan monember. Nah, di sini kita klik kolom date, langsung kita ke add column. Nah, pada date ini kita pilih month dan kita buat name of month. Kita scroll. Di sini udah kelihatan moname-nya dan kita akan membuat mon number-nya. Kembali lagi kita ke kolom date.
ke add column, kita pilih date, terus kita pilih yang month. Di sini kita ganti namanya menjadi month number. Terus kasih spasinya. Oke. Setelah ini kita membuat pengelompokan usianya. Di sini kita langsung ke add column lagi, kita buat, langsung kita klik conditional column. Kita buat di sini age group. Age group. Di sini kita buat ininya age less than. Di sini 25, 18 sampai 25 tahun. Sorry, tahun. Kita tambahkan lagi. Kita buat lagi age. Di sini kita sebut 35, 26 sampai 35 tahun. Oke. Setelah itu kita tambahkan lagi age sama semua, hanya di sini yang berbeda. Kita buat 45. Di sini 36 sampai 45 tahun. Kita tambahkan lagi. Untuk else-nya kita buat gini. Di atas 55 tahun. Langsung saja kita klik OK. Nah, kita lihat apakah sudah benar. Mau name. Oke. Setelah semuanya selesai, kita kembali ke home, kita buat choose and apply. Choose and apply. Setelah kita masuk ke tampilan report view-nya, di sini kita langsung ke daerah data, bagian data, kita ketik yang ini, kita klik kanan, kita buat measure. Nah, kita di sini akan membuat measure-nya ya. Karena sebelumnya saya sudah menyimpan ininya, jadi kita langsung salin saja. Kita salin. Maaf, sekali lagi kita ulang membuat measure-nya. Kita salin. Kita klik langsung enter. Nah, di sini langsung ini ya, langsung muncul di sini dia. Untuk total penjualannya. Di sini kita lagi akan membuat measure jumlah transaksi lagi. Kita klik lagi ini, kita buat new measure. Kita buat transaksi, kita klik enter. Dan dia langsung muncul. Dan selanjutnya kita akan membuat measure total produknya. Kita klik lagi, klik kanan, kita membuat new measure. Kita salin. Oke, untuk total produknya sudah. Dan terakhir kita akan membuat rata-rata nilai transaksinya, teman-teman. Kita buat new measure lagi. Oke, langsung saja. Nah, di sini saya akan membuat ada 4 visual card, yaitu total penjualan, jumlah transaksi, total produk terjual, dan nilai rata-rata
rata-rata nilai transaksinya. Oke, kita langsung pilih ke visualization. Kita pilih yang cart. Nah, pertama kita akan buat yang total penjualan. Di sini langsung kita klik. Nah, langsung muncul ya. Dan kita akan membuat jumlah transaksi. Langsung kita klik. Oke, langsung muncul. Kita rapikan dulu. Oke. Setelah itu kita akan membuat total produk terjual. Oke. Total produk terjual dan rata-rata nilai. Nah, berdasarkan seluruh data diperoleh, jumlah transaksi sebanyak 200 transaksi dan total produk terjual sebanyak 500 unit. Total penjualan sebesar 88.150 dan rata-rata nilai transaksi sebesar 440,75. Di sini kita membuat grafik ya. Yang pertama itu kita akan membuat grafik kategori produk. Di sini kita gunakan grafik clustered column chart. Kita cari di visualization clustered column chart. Nah, ini ya. Di sini untuk x-axisnya dan y-axisnya, di sini kita gunakan x-axisnya kita gunakan ini ya, total penjualan ya. Total penjualan kita langsung tahan dan langsung kita pindahkan. Dan untuk y-axisnya kita gunakan produknya ya, produk kategori. Oke, di sini sudah muncul. Grafik pertama menggunakan cluster column chart untuk membandingkan total penjualan kategori elektronik, clothing, dan beauty. Selanjutnya kita akan membuat grafik gender ya. Kita menggunakan donut chart. Langsung kita cari di sini. Nah, ini dia grafiknya. Kita pindahkan ke sini. Oke, di sini ada legend dan values. Legendnya kita akan menggunakan gender dan valuesnya akan total penjualan. Kita akan menggunakan total penjualan. Oke. Nah, donut chart ini digunakan untuk menunjukkan komposisi total penjualan berdasarkan gender pelanggan. Oke, selanjutnya kita akan membuat grafik tren bulanan ya. Kita akan menggunakan line chart. Kita akan menggunakan grafik line chart. Nah, ini dia. Di sini x-axisnya kita akan menggunakan month name dan y-axisnya total penjualan. Month name dan total penjualan. Nah, di sini sudah muncul ya untuk grafiknya. Nah, line chart digunakan untuk menunjukkan perubahan nilai penjualan dari Januari sampai Desember. Agar urutannya tidak mengikuti abjad, month name diurutkan menjadi month number. Oke. Yes. Kita ubah dulu, sorry. Ini extending. Kita ubah sort by jualan. Oke. Selanjutnya kita akan membuat grafik kelompok usia. Di sini kita akan menggunakan cluster bar chart. Nah, ini dia. Y-axisnya itu kita isi dengan age group dan x-axisnya total penjualan.
Total penjualan kita masukkan ke sini. Nah, salah. Coba kita masukkan ke sini ya. Oke, oke, oke. Nah, di sini grafik ini digunakan untuk membandingkan total penjualan berdasarkan kelompok usia pelanggan. Oke, di sini kita akan membuat slicernya ya. Sini kita akan membuat slicernya. Oke, kita klik kosong dulu. Kita langsung cari di sini slicer ya, teman-teman. Oke. Ini dia. Kita ubah dulu menjadi drop down. Oh, kita harus isi dulu. Kita gunakan produk kategori. Terus kita buat lagi slicernya. Kita akan gunakan gender dan mon name. Gender dan satu lagi kita akan menggunakan mon name. Oke. Oke, ini untuk tampilan datanya setelah saya merapikannya. Nah, slicer tadi digunakan untuk menyaring data secara interaktif. Ketika salah satu pilihan digunakan, seluruh dan grafik akan menyesuaikan nilai berdasarkan filter ya. Nah, di sini kita pilih ya teman-teman. Coba kita pilih, kita klik elektronik, mailnya gender, dan bulan Mei. Nah, di sini grafik langsung otomatis berubah sesuai dengan pilihan yang di slicer tadi teman-teman. Oke, untuk kembalikannya kita klik saja gini. Kita klik ini. Nah, tampilannya akan menjadi seperti awal ya. Nah, untuk hasilnya seperti ini berdasarkan hasil dashboard total penjualan dari 200 transaksi adalah 88.000 dan dengan total produk yang terjual sebanyak 500 unit dan rata-rata setiap transaksi adalah 440,75 langsung digenapkan menjadi 441 dan berdasarkan kategori produk elektronik memberikan kontribusi penjualan tertinggi sebesar 33.250 dan atau sekitar
37,72%. Closing memberikan penjualan sebesar 27.470, sedangkan beauty menghasilkan penjualan sebesar 27.430. Berdasarkan gender, pelanggan laki-laki menghasilkan total penjualan sebesar 45.435, dan untuk pelanggan perempuan menghasilkan penjualan sebesar 42.715. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kontribusi kedua gender relatif seimbang. Selanjutnya berdasarkan periode, penjualan tertinggi pada bulan Mei itu sebesar 12.930, penjualan berikutnya terjadi pada bulan Juli 12.065, dan Juni sebesar 9.675. Penjualan terendah terjadi pada bulan September sebesar 3.725. Ini tadi yang di Mei, di Juli, dan Juni. Oke, selanjutnya berdasarkan kelompok usia, pelanggan berusia lebih dari 55 tahun memberikan kontribusi penjualan tertinggi sebesar 24.365. Kelompok usia 26 sampai 35 tahun memberikan total penjualan terendah sebesar 11.950. Dan ini. Oke. Berdasarkan proses yang telah dilakukan, Microsoft Power BI dapat digunakan untuk mengolah dan menyajikan data transaksi menjadi informasi yang lebih ringkas, visual, dan interaktif. Proses pembuatan dashboard dimulai dari pengambilan data, cleaning data, pembuatan measure, pembuatan chart dan grafik, hingga penambahan slicer. Dashboard yang dihasilkan dapat membantu pengguna memahami jumlah transaksi, nilai penjualan, kategori produk, karakteristik pelanggan, dan tren penjualan berdasarkan waktu. Demikian penjelasan mengenai tahapan pembuatan dashboard analisis penjualan retail tahun 2023. Sekiranya saya ada salah kata, mohon maaf, dan terima kasih.